Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hal Munawwarah dari kelas 11 RPLA akan menjelaskan tentang karakteristik dan ragam pemodelan PL sebagai tugas mapel pemodelan perangkat lunak. Karakteristik dan ragam pemodelan PPL. Pemodelan perangkat lunak adalah disiplin ilmu untuk mempelajari bentuk-bentuk pemodelan perangkat lunak yang digunakan sebagai bagian dari tahapan pengembangan perangkat lunak secara struktur dan berorientasi objek. Pemodelan dalam perangkat lunak merupakan suatu yang harus dikerjakan di bagian awal dari rekayasa, dan pemodelan ini akan mempengaruhi pekerjaan-pekerjaan dalam rekayasa perangkat lunak tersebut. Rekayasa perangkat lunak atau RPL adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Pada rekayasa perangkat lunak, banyak model yang telah dikembangkan untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak. Model proses perangkat lunak masih menjadi objek penelitian, tapi sekarang ada banyak model umum atau paradigma yang berbeda dari pengembangan perangkat lunak. Antara lain, 1. Waterfall model. Waterfall merupakan salah satu model untuk perencanaan dari sebuah perangkat lunak. Model waterfall adalah salah satu model klasik yang bersifat sistematis. Mengapa disebut sistematis? Karena model ini dikerjakan secara berurutan. Penggunaan model ini dalam penerapan di kehidupan sehari-hari sangatlah memakan waktu dan sangat sedikit dipakai membuat software. Namun model ini cocok untuk bisnis kecil. Karakteristik model waterfall. 1. Sistem atau proses yang sedang dijalankan akan otomatis terhenti apabila mengalami suatu kendala. 2. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan suatu proses. 3. Model waterfall menggunakan pendekatan sekuensial alias urutan tertentu. Pada model waterfall atau disebut mode air terjun, ada beberapa fase yang harus kita terapkan, yaitu 1. Analisis kebutuhan lalu pendefinisiannya. 2. Perancangan sistem dan perangkat lunaknya. 3. Implementasi dan unit testing. 4. Integrasi dan pengujian sistem. 5. Pengoperasian dan persawatan. Kelebihan model waterfall: bisa digunakan jika suatu persyaratan untuk membuat suatu software sudah dipahami dengan baik dan sudah lengkap semua persyaratan yang ada. Kekurangan model waterfall: 1. Terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. 2. Hal ini mengakibatkan sulitnya untuk merespon perubahan kebutuhan pengguna user. 3. Model air terjun harus digunakan hanya ketika persyaratan dipahami dengan baik. 2. Model spiral. Model spiral atau spiral model adalah model pengembangan software di mana proses digambarkan sebagai spiral. Setiap loop akan mewakili satu fase dari proses pembuatan atau perancangan software. Loop paling dalam berfokus pada kelayakan dari sistem loop. Selanjutnya tentang definisi dari kebutuhan. Loop berikut yang berkaitan dengan desain sistem dan seterusnya. Kelebihan model spiral: 1. Setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh klien dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk klien dalam mencari kekurangan kebutuhan. 2. Lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. 3. Dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup
perangkat lunak komputer. Kekurangan model spiral. 1. Banyak konsumen atau klien tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. 2. Model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh konsumer dan developer. 3. Memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. 3. Model instrumental. Dalam model instrumental ini proses pengerjaan perangkat lunak akan dilakukan pembagian, sehingga bagian selanjutnya akan dikerjakan setelah bagian awal telah selesai, dan selanjutnya sampai penghasilan perangkat lunak yang lengkap dengan semua fungsi yang diperlukan dan pengerjaan perangkat lunak berakhir. Kelebihan model instrumental. 1. Resiko yang rendah pada pengembangan sistem. 2. Mengutamakan fungsi-fungsi pada sistem perangkat lunak, sehingga kemudahan pemakaian sistem yang paling diutamakan. 3. Memaksimalkan pengembalian modal investasi konsumen. Kekurangan model instrumental. 1. Hanya akan berhasil jika tidak ada staffing untuk penerapan secara penyeluruh. 2. Hanya cocok untuk proyek dengan skala kecil. 3. Kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. 4. Model evolusi. Model evolusi adalah sebuah model yang berulang-ulang. Model ini memiliki karakteristik yang memungkinkan para programmer mengembangkan perangkat lunak menjadi semakin lengkap di tiap versinya. Model ini diterapkan karena persyaratan sering berubah sehingga hasil akhir dari sebuah produk tidak akan realistis, di mana edisi komplit dari produk tersebut mustahil dikeluarkan dikarenakan deadline market yang begitu ketat. Oleh karena itu, lebih baik mengeluarkan versi limited untuk memperkenalkannya terlebih dahulu, dan programmer dapat membuat model dari sebuah desain untuk mengkomunikasikan produk yang secara bertahap akan diselesaikan dari waktu ke waktu. Kelebihan model evolusi. 1. Meningkatkan kemampuan memimpin dan mengatur suatu dengan mengembangkan diri. 2. Menciptakan suasana yang sadar akan kualitas suatu produk. 3. Membebaskan manajemen. Kekurangan model evolusi. 1. Intensitas pekerjaan meningkat karena masalah akan lebih banyak daripada yang diperkirakan. 2. Manajemen perlu berkomitmen untuk sistem yang berkualitas. Jika sebuah solusi dari sebuah masalah tidak dapat diterapkan, maka itu bisa membuat frustasi pada pekerja. 3. Dapat memiliki efek negatif pada hubungan industrial. 5. Model prototyping. Metode prototyping adalah sistem informasi yang menggambarkan hal-hal penting dari sistem informasi yang akan datang. Prototyping sistem informasi bukanlah merupakan suatu yang lengkap, tetapi suatu yang harus dimodifikasi kembali, dikembangkan, ditambahkan, atau digabungkan dengan sistem informasi yang lain bila perlu. Keunggulan prototyping. 1. User dapat berpartisipasi aktif. 2. Menentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. 3. Mempersingkat waktu pengembangan SI. Kelemahan prototyping. 1. Proses analisis dan perancangan terlalu singkat. 2. Mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. 3. Biaya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. 6. Model V atau V-model. Bisa dikatakan model ini merupakan perluasan dari model waterfall. Disebut sebagai perluasan karena tahap-tahap yang mirip dengan terdapat dalam model waterfall. Jika dalam model waterfall proses dijalankan secara linear, maka dalam model V proses dilakukan percabangan. Dalam model V ini digambarkan hubungan antara tahap-tahap pengembangan software dengan tahap pengujian. Kelebihan model V. 1. V-model sangat fleksibel. 2. V-model dikembangkan dan dimintai oleh publik. Kekurangan model V. V-model adalah model yang project oriented sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam satu proyek. 2. V-model terlalu fleksibel dalam arti ada beberapa activity dalam
V-model yang digambar terlalu abstrak sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas apa termasuk dalam activity tersebut, apa yang tidak. 7. Model Rapid Application Development atau RAD. Rapid Application Development adalah sebuah model proses perkembangan lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan penggunaan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Kelebihan model RAD: 1. Lebih efektif dari pengembangan model waterfall sekuensial linear dalam penghasilan sisal yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Kekurangan model RAD: model RAD menurut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD akan gagal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.